fungsi utama dari desentralisasi politik ini yaitu mendorong keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan lokal dan mengurangi ketergantungan politik kepada pusat. Ketimpangan fiskal yang harus diatasi lewat sistem dana perimbangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bu Siti Aminah selaku dosen pengampu di mata kuliah Politik Desentralisasi. Perkenalkan, nama saya Kendik Hermawan dengan NIM 1742-31066. Pada siang hari ini saya akan membahas tentang salah satu materi yang sudah diajarkan oleh Bu Siti Aminah, yaitu materi terkait tentang tipe-tipe desentralisasi. Sebelum masuk ke poin utama tipe-tipe desentralisasi, saya akan membahas tentang desentralisasi itu sendiri. Desentralisasi adalah pengalihan kewenangan dan tanggung jawab untuk fungsi publik dari pemerintahan pusat ke organisasi pemerintahan subordinat atau semi-independen dan sektor swasta. Adalah konsep multifaset yang kompleks. Secara simpel atau secara singkat, desentralisasi merupakan proses di mana kewenangan dan tanggung jawab dari pemerintahan pusat itu dibagikan ke tingkat-tingkat daerah atau lembaga-lembaga lain selain di pemerintahan pusat. Lalu untuk tipe-tipe desentralisasi sendiri ada 4 tipe desentralisasi. Yang pertama ada desentralisasi politik, yang kedua ada desentralisasi administratif, yang ketiga adalah desentralisasi fiskal, dan yang terakhir adalah desentralisasi ekonomi. Yang pertama-tama yang saya akan bahas yaitu desentralisasi politik. Desentralisasi politik memiliki definisi yaitu bentuk desentralisasi di mana rakyat itu diberikan wewenang mereka sendiri untuk memilih pemimpin di daerahnya secara langsung. Yang dimana hal ini memiliki arti bahwa keputusan politik dan kebijakan daerah tidak lagi ditentukan oleh pusat, namun ditentukan oleh pemimpin yang telah dipilih di wilayah tingkat lokal. Dapat diambil contoh seperti di Indonesia sejak tahun 2005, kepala daerah seperti bupati, wali kota, hingga gubernur itu dipilih langsung oleh masyarakat melalui atau melewati pilkada. Hal ini merupakan bukti nyata dari desentralisasi politik yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi publik atau partisipasi demokratis. Lalu fungsi utama dari desentralisasi politik ini yaitu mendorong keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan lokal dan mengurangi ketergantungan politik kepada pusat. Lalu pembahasan kedua yaitu desentralisasi administratif. Desentralisasi administratif ini berfokus pada pembagian tugas administratif atau birokrasi dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah atau lembaga lain. Nah, di desentralisasi administratif ini ada 3 tipe atau 3 bentuk utama. Yang pertama, dekonsentrasi, delegasi, dan devolusi. Yang pertama, dekonsentrasi. Dekonsentrasi ini memiliki arti yaitu pusat memindahkan sebagian pegawai dari fungsi ke wilayah tanpa memberikan kemandirian. Contohnya dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM di tiap provinsi. Lalu delegasi. Delegasi memiliki arti di mana pusat menyerahkan wewenang administratif kepada organisasi-organisasi semi otonom. Contohnya pemberian kewenangan kepada BUMD untuk mengelola air bersih atau pasar. Lalu yang ketiga, yang terakhir yaitu devolusi. Devolusi itu memiliki arti di mana pusat menyerahkan kewenangan penuh ke pemerintahan daerah. Contohnya seperti pemerintahan kabupaten mengelola pendidikan dasar dan kesehatan di daerah di mana ia pimpin. Fungsi utamanya yaitu mempercepat pelayanan publik dan membuat pengambilan keputusan lebih efisien dan
lebih tepat di tingkat lokal karena di seorang pemimpin di daerahnya lebih mengerti apa yang dibutuhkan oleh warganya. Lalu ke pembahasan ketiga yaitu desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal itu pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur pendapatan dan pengeluarannya sendiri. Seperti dapat diambil contoh, pemerintah daerah berhak mengatur dan memungut retribusi daerah dan pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, pajak bangunan, atau parkir. Lalu contoh kedua bisa dapat diambil dana transfer seperti dana alokasi umum atau DAU dan dana alokasi khusus DAK adalah bentuk dukungan fiskal dari pusat. Tapi ada tantangan yang terdapat di desentralisasi fiskal ini. Tidak semua daerah itu mempunyai potensi pendapatan yang sama. Maka solusi yang bisa diberikan atau suatu tantangan yang muncul yaitu ketimpangan fiskal yang harus diatasi lewat sistem dana perimbangan. Lalu fungsi utama dari desentralisasi fiskal ini yaitu memberikan fleksibilitas anggaran dan mendorong kemandirian fiskal di tiap-tiap daerah. Lalu yang terakhir atau yang keempat yaitu desentralisasi ekonomi. Desentralisasi ini memberikan peran kepada sektor swasta atau organisasi non-pemerintahan untuk mengambil alih fungsi yang biasanya dijalankan oleh pemerintahan. Tujuannya itu adalah untuk melakukan efisiensi dan inovasi dalam penyediaan layanan publik. Lalu dapat diambil contoh seperti rumah sakit swasta yang menangani pelayanan kesehatan termasuk BPJS. Lalu transportasi seperti Transjakarta yang dikelola oleh BUMD tapi juga bekerjasama dengan operator swasta atau organisasi non-pemerintahan. Namun, desentralisasi ekonomi ini harus dijalankan secara hati-hati agar tidak dapat menyebabkan ketimpangan akses layanan publik di tiap-tiap daerah. Lalu, fungsi utama dari desentralisasi ekonomi ini yaitu memanfaatkan efisiensi pasar dan memperluas kapasitas pelayanan pemerintahan. Lalu ada jenis-jenis desentralisasi ekonomi. Privatisasi atau debirokratisasi dapat berkisar dari menyerahkan penyediaan barang dan jasa sepenuhnya kepada operasi pasar yang bebas, sehingga kemitraan publik swasta di mana pemerintahan dan sektor swasta bekerja sama untuk menyediakan layanan dan infrastruktur bagi publik. Lalu kesimpulan yang dapat diambil yaitu setiap tipe desentralisasi itu mempunyai ciri khas dan peran penting dalam membentuk sistem pemerintahan yang lebih efektif, partisipatif, dan responsif terhadap masyarakat. Dan juga desentralisasi ini tidak hanya membahas soal kekuasaan, tetapi tentang pembagian tanggung jawab dan demi pelayanan publik yang lebih baik. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.